Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa dengan seri mata kuliah Orientalisme Al-Quran dan Hadis, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantarnya dulu, yaitu terkait dengan pentingnya studi Orientalisme, dan kemudian kita akan melihat silabus perkuliahan kita selama semester ini. Fenomena Orientalisme warnai perjalanan ajaran Islam sejak semakin intensnya hubungan antara Islam dan Barat. Dalam beberapa hal hubungan itu sedemikian erat sehingga memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi kedua pihak. Yang sayangnya ya, di sini Islam sering dalam konteks hubungan tersebut antara Islam dan Barat, Islam posisinya selalu akhir-akhir ini itu menjadi pihak yang inferior, diposisikan sebagai objek, dan dalam beberapa hal Islam menjadi pihak yang dirugikan oleh hubungan yang terjalin antara kedua belah pihak tersebut. Nah, Al-Quran dan Hadis adalah dua pilar utama ajaran Islam. Ketika Islam menjadi objek kajian kaum orientalis, maka Al-Quran dan Hadis menjadi dua bidang yang paling sering dikaji dan dalam beberapa kasus menjadi objek serangan kaum orientalis. Jadi ketika tadi kita mengatakan bahwa ketika antara Islam dan Barat terjalin hubungan, dan hubungan itu posisinya lebih banyak merugikan umat Islam akhir-akhir ini, maka salah satu faktor yang menyebabkan terugikannya Islam dalam hubungan itu adalah ketika Barat melakukan serangan terhadap Al-Quran dan Hadis sebagai dua pilar utama ajaran Islam. Nanti kita akan melihat, jadi di ujung-ujungnya mata perkuliahan kita kali ini akan membahas tentang bagaimana para orientalis melakukan serangan kurang lebih terhadap Al-Quran dan Hadis. Nah, para pestudi Al-Quran dan Hadis pasti akan berhadapan dengan fenomena orientalisme ini. Mau tidak mau, zaman sekarang ketika seseorang melakukan studi terhadap Al-Quran dan Hadis, maka pasti akan berhadapan dengan orientalisme. Sejak intensnya hubungan Barat dan Islam, tak ada satupun penstudi Al-Quran dan Hadis yang tidak berhadapan dengan pandangan orientalisme. Minimalnya itu akan menjadi sebuah tantangan yang harus dikaji dan harus diberikan jawabannya atas tantangan tersebut. Nah, ini silabusnya seperti ini. Definisi orientalisme: ketimuran, kearaban, keislaman. Ada 4 periode orientalisme, yaitu perang salib, ada perang salib, masa kolonialisme, dan ada postkolonialisme. Kita juga akan bahas tujuan orientalisme. Ya, ada 4, yaitu apologetik, akademik, postkolonial, imperialis, dan postkolonialisme. Kita juga akan bahas kritikan orientalisme terhadap Al-Quran, terkait dengan otentisitas wahyu, dan seterusnya, sebagaimana bisa kita lihat. Kemudian juga kritikan orientalisme terhadap hadis. Nanti kita akan membahas bagaimana kritikan mereka, dan tentu saja nanti kita akan membahas jawaban atas kritikan-kritikan tersebut. Ada banyak tokoh yang akan kita sebut di dalam di sepanjang mata perkuliahan orientalisme kita di mata kuliah ini. Nah, kita akan masuk ke pengertian orientalisme. Orientalisme itu berasal dari kata orient dan isme. Orient artinya timur dan isme artinya faham. Jadi orientalisme secara sederhana diartikan sebagai faham tentang timur. Lawannya adalah oksidentalisme yang terdiri dari kata oksiden dan yang artinya adalah barat, dan isme yang artinya adalah faham. Jadi faham tentang barat, satu aliran yang studinya menjadikan Barat sebagai objek studi disebut oksidentalisme, sementara yang studi yang menjadikan Timur sebagai objek kajian disebut sebagai studi orientalisme. Kata timur itu mengarah kepada semua wilayah yang terbentang dari timur dekat, Near Eastern, seperti wilayah Persia, Mesir, dan Arab, sehingga timur jauh atau Far Eastern seperti Jepang, Cina, dan India. Dan negara-negara yang berada di Afrika Utara dan Tengah itu termasuk ke dalam Far Eastern. Ada juga istilahnya yang sangat terkenal itu Middle East, yaitu Timur Tengah.
Jadi timurnya di pertengahan, bukan timur dekat, bukan timur jauh. Itu disebut dengan Middle East. Jadi ketika kita mendengar kata Timur Tengah atau ketika kita mendengar kata Middle East, itu sebenarnya adalah sebuah istilah yang ada dalam konteks studi tentang kawasan gitu. Studi tentang kawasan yang terhubung erat dengan permasalahan Orientalisme. Orientalisme adalah gagasan pemikiran yang mencerminkan berbagai kajian tentang negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Timur Islam. Objek kajian Orientalisme mencakup peradaban, agama, seni, sastra, bahasa, dan kebudayaan dari masyarakat yang tinggal di Timur. Jadi segala hal yang terkait dengan kehidupan masyarakat orang-orang yang tinggal di East atau di Orient itu disebut itu menjadi objek kajian dari Orientalisme. Nah, ini ada perkembangan berikutnya yang juga sangat penting, yaitu bahwa orang-orang yang menekuni dunia ketimuran ini mereka kan disebut orientalis. Mereka sebenarnya kaum orientalis itu adalah orang-orang yang berasal dari negara, ras, dan agama yang berbeda-beda yang melakukan kajian ketimuran. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, kata orientalis itu, jadi orang-orang yang menekuni dunia ketimuran itu tidak lagi bermakna setiap orang, tapi dikerucutkan lagi atau memiliki perspektif yang berbeda lagi. Yang disebut dengan orientalis bukan hanya sekedar orang yang menekuni dunia ketimuran, akan tetapi orientalis itu artinya adalah non-muslim. Jadi kalau misalnya orang muslim tinggal di barat melakukan kajian terhadap Islam, itu tidak lagi disebut sebagai orientalis. Ya, non-muslim dan lebih khusus lagi Kristen biasanya. Kalau kan orang Yahudi melakukan kajian bukan orientalis. Orang Buddha melakukan kajian bukan orientalis. Dan melakukan studinya terhadap Islam dan Arab. Ya, artinya apapun juga yang terkait dengan Islam dan Arab yang dikerucutkan lagi, itu bukan lagi terkait dengan timur yang mencakup Jepang, mencakup Cina dan lain-lain gitu kan ya. Tadinya kan seperti gitu. Kajian terhadap Jepang itu tadinya disebut sebagai orientalisme. Akan tetapi sekarang ini yang disebut dengan orientalis hanya khusus terkait dengan Islam dan Arab saja. Dan yang mengkajinya itu harus non-muslim dan lebih khusus lagi adalah Kristen. Jadi kalau mereka yang tinggal di kawasan Arab pun, seandainya dia itu berasal dari beragama Kristen, maka kajiannya terkait dengan Islam dan Arab itu disebut sebagai orientalis orang tersebut. Seperti Philip Khoury Hiti, seorang sejarawan yang sangat terkenal, dia sebenarnya orang Arab, orang Libanon, ya. Akan tetapi karena dia beragama Kristen, maka tulisannya terkait dengan Islam dan Arab itu dimasukkan ke dalam kajian orientalisme. Gagasan pemikiran orientalisme telah memberikan kesan yang besar dalam membentuk persepsi Barat terhadap dunia Islam dan Arab. Persepsi apapun yang muncul di Barat dan komunitas Kristen terhadap Arab dan Islam semuanya berasal dari analisis kaum oriental terhadap Islam dan Arab. Jadi apapun juga yang kita kenal sebagai persepsi orang-orang Barat Kristen terhadap Islam itu adalah hasil dari kajian para orientalis. Jadi mereka mendapatkan gambaran masyarakat awam Barat itu mendapatkan gambaran tentang Islam dan Arab itu dari mana? Dari kaum orientalis, kurang lebih seperti begitu. Dan artinya mereka paling bertanggung jawab seandainya Islam dianggap sebagai hal yang baik di Barat, itu artinya itu prestasi gitu atau kebaikan dari kaum orientalis. Tapi kalau misalnya Islam saat ini dipersepsikan sebagai agama yang buruk dan Muslim adalah komunitas yang buruk, maka itu juga hasil kerja kaum orientalis. Dan ini juga titik poinnya sangat disayangkan bahwa mereka orang-orang Barat dan Kristen itu mengenal Islam tidak lewat buku-buku atau catatan atau
tidak mengenal Islam dari orang Islam itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Ada 10 pandangan keliru Barat terhadap Islam. Ini sebagaimana yang dituliskan oleh Ergun Mehmet Kenner di bukunya Unveiling Islam. Yang pertama adalah Islam agama yang merekomendasikan terorisme. Jadi ketika kita berbicara tentang terorisme di Barat, pastilah yang muncul dalam pandangan mereka adalah Islam. Dan ketika mendengar kata Islam, yang terbayang salah satu di antaranya adalah, oh ini terorisme. Kemudian yang kedua adalah pandangan bahwa Islam disebarkan dengan paksaan. Ya, spread by sword, ya, disebarkan dengan pedang, merujuk kepada kasus-kasus ekspansi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Itu dikatakan oleh mereka bahwa kaum muslimin atau orang-orang Islam itu gemarnya adalah melakukan ekspansi, dan ketika mereka melakukan ekspansi, menaklukkan satu tempat, maka penduduknya dipaksa untuk memeluk agama Islam, ya. Itu kesannya, ya. Kesannya seperti begitu. Kesan yang muncul ketika mereka mendengar kata Islam, oh Islam itu adalah komunitas yang sukanya melakukan penaklukan dan memaksa. Kemudian juga kesan yang lainnya yang muncul adalah dari Islam itu menisnah hak-hak wanita. Wanita itu tidak punya hak yang seharusnya. Jadi hak-hak wanita adalah pihak yang selalu tertindas di dalam ajaran Islam. Kemudian berikutnya lagi adalah bahwa Islam tidak mengenal etika perang alias barbar. Kemudian nomor 5, ini sangat menyakitkan hati kita, ya, bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pedofilia, dan kaum muslimin yang menjadikan Rasulullah sebagai idola juga diperbolehkan, bahkan disarankan untuk menjadi predator seks bagi anak-anak di bawah umur. Ini yang muncul kesannya di kalangan kaum muslimi di Barat dan Kristen terkait dengan Islam. Kesan nomor 6 adalah Islam menekankan ajaran jihad, yaitu memprioritaskan perang sebagai solusi saat berhadapan dengan komunitas agama lain. Jadi ketika ada interaksi hubungan di antara agama-agama atau kelompok-kelompok antara negara, maka yang dalam pandangan orang Barat ketika mereka berbicara mengenai Islam, oh ini orang Islam itu kerjaannya adalah jihad. Dan jihad itu diartikan sebagai perang, penaklukan. Ini sangat disayangkan. Jadi konsep jihad itu dipahami sebagai konsep perang ketika berhadapan dengan komunitas agama yang lain. Islam juga adalah ajaran yang tidak mengenal toleransi beragama, kata mereka. Siapapun yang berbeda keyakinan akan disebut kafir, dan hukum bagi orang kafir adalah bunuh. Nomor 8, Islam adalah agama yang mengabaikan hak-hak anak. Anak perempuan mendapatkan perlakuan buruk yang ganda sifatnya. Pertama, perlakuan buruk karena dia sebagai perempuan dan dia sebagai anak. Anak-anak itu dalam Islam itu menjadi pihak yang sangat yang tertindas, ya. Disebutkan ada bukunya juga, The Oppressed Woman in Islam. Jadi anak perempuan itu tertindas dalam Islam. Nomor 9, Islam adalah agama yang mengajarkan kebencian kepada Yesus sebagai sosok yang dimuliakan di dalam Kristen. Dan yang nomor 10, Muslim sama dengan Arab. Jadi bagi mereka Islam dan Arab adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Ketika mendengar kata Muslim, oh pasti Arab. Ketika mendengar nama Arab, oh pasti Muslim. Dan sayangnya Arabnya juga dengan segala macam stereotip yang salah terhadap ras Arab. Diartikan sebagai orang yang berserban, berjanggut, keras, kasar. Bahwa ada sebagian orang-orang Arab yang memiliki sifat dan watak yang buruk seperti itu, ya kita akui. Tapi sayangnya terjadi generalisir terhadap setiap orang Arab diperlakukan atau dianggap seperti begitu, dan itu mewakili satu agama, yaitu Islam. Padahal tidak seperti gitu, ya. Dua kesalahannya di sini, yaitu bahwa sebenarnya Islam tidak sama dengan Arab, Arab juga tidak sama dengan Muslim,
bahwa Islam berasal dari Arab, ya, maksudnya disebarluaskan atau pertama kali munculnya di Arab, ya betul. Tapi faktanya sekarang bahwa kaum orang-orang Arab itu kalau dihubungkan dengan komunitas Islam di dunia itu hanya 27%-nya. Jadi 27% kaum muslimin itu adalah orang Arab. Di bawah Afrika bahkan. Afrika lebih banyak lagi, dan yang paling banyak tentu saja orang Islam di dunia itu tinggal di kawasan Asia Tenggara, di Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei, yang jumlahnya sampai lebih dari 60%. Nah, itulah kesalahan-kesalahan pandangan orang-orang Barat. Dan ini dengan sangat mudah kalau kita pergi ke Barat, maka inilah yang akan kita temukan. Dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap munculnya kesan tersebut? Kaum orientalis. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.